Hari Raya Idul Adha bukan hanya sekedar tentang ibadah kurban, tetapi juga tentang bagaimana manusia dapat belajar tentang keikhlasan, ketaatan, dan mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Nilai-nilai tersebut sangat relevan bagi kehidupan demokrasi kita saat ini, karena sejatinya demokrasi yang sehat tidak hanya dibangun melalui aturan, tetapi juga melalui sikap masyarakat yang mampu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Lalu bagaimana makna Idul Adha dapat menjadi refleksi bagi kehidupan kita berdemokrasi? Berikut refleksi Idul Adha bersama narasumber kita dari Ketua MUI Provinsi Banten. Halo sahabat Bawaslu, kali ini saya sedang bersama Dr. Kiai Haji A. Bazari Syam MPDI. Beliau adalah Ketua MUI Provinsi Banten. Terima kasih Bapak sudah berkenan menerima kami di sini untuk kita berbincang-bincang. Alhamdulillah. Baik Bapak, ini kan kita sebentar lagi akan merayakan perayaan Idul Adha. Iya, betul. Nah, saya ingin tahu sih Pak, sebetulnya apa sih makna di balik perayaan Idul Adha ini Pak? Idul Adha itu bagi kita sebenarnya kan memiliki paling tidak 3 urgensi pokok. Ada di situ ketaatan. Bagaimana Idul Adha ini kita mampu menguji diri kita untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, tentu saja ada nilai ketulusan di sana, keikhlasan dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, tentu saja berbagi kesetiakawanan sosial. Jadi ketika Idul Adha datang, setidaknya kita diajarkan bagaimana kita ini untuk taat kepada perintah, kepada aturan. Bagi seorang muslim, Idul Adha ini seolah mengisyaratkan bahwa ada rule, ada aturan main, ada rule of game yang wajib ditaati oleh semua orang. Termasuk misalnya kepada aturan yang diingat kepada dirinya. Mungkin bila perlu, mungkin aturan itu harus tetap ditegakkan walaupun kurang mengenakan atau merugikan dirinya. Ini benar-benar mood kita Idul Adha. Tapi ada ruang juga di sana. Selain taat kepada aturan, ada ruang yang lebih penting bagi orang Islam untuk dimaknai secara mendalam. Saya melihat tidak ada diksi dalam Al-Quran yang filosofis ini. Ketika Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan anak yang dinanti-nantikan, dirindukan kehadirannya. Sekarang ini diuji untuk dikorbankan. Nah, Ibrahim lolos itu. Tapi ada satu makna. Ibrahim itu kan seorang rasul, seorang utusan Allah. Dan dia diperintah untuk melakukan sesuatu oleh Allah yang dijamin kebenarannya. Sesuatu yang diperintah oleh Allah bersifat benar, tapi Ibrahim itu masih bisa mengajak dialog kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur mada taro. Ngajak dialog anaknya, bagaimana pendapatmu? Nah, ini artinya bahwa dalam menjalankan sebuah aturan rule masih ada ruang dialog yang harus dilakukan. Saya kira ini penting. Jadi di sana memang kita bagaimana membuka keran dialog itu menjadi kaca kunci untuk menjalankan aturan. Betul Pak, Bapak banyak sekali nilai-nilai kandung dalam Idul Adha seperti yang sudah Bapak sampaikan, ada ketaatan, keikhlasan. Nah kemudian
bagaimana Pak Kiai nilai-nilai tersebut bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun maupun kehidupan kita dalam bernegara, Pak Kiai. Inilah kita pentingnya, saya ulang sekali lagi bahwa sikap otoriter itu bukan menjadi pilihan dalam kehidupan umat. Jadi pilihan kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus ditegakkan di atas nilai-nilai demokrasi. Ada ruangan yang besar, yang terbuka untuk mengkomunikasikan persoalan-persoalan interbangsa dan negara. Mungkin kalau kita aplikasikan di kehidupan sekarang ada ruang untuk berdemokrasi. Nah, betul, demokrasi. Kemudian dalam momentum Idul Adha ini kan kita juga diajarkan untuk rela berkorban. Kemudian mendahulukan perintah itu sendiri yang sudah Pak Kiai sampaikan. Nah, kemudian kalau misalnya dalam demokrasi itu sendiri Pak Kiai, bagaimana masyarakat seharusnya menempatkan kepentingan bangsa itu di atas kepentingan ego ataupun kepentingan politik? Nah, inilah yang saya katakan urgensi Idul Adha yang itu dari sejarah itu kan harus ada ketulusan. Bagaimana seorang ayah itu setelah merelakan, tidak ada seorang ayah pun yang rela, apalagi mengorbankan anaknya terlukai saja, tidak ada yang rela. Nah, tapi karena ketaatan terhadap aturan, maka ia relakan, ia tulus itu. Ismail muda, kok bisa-bisanya? Apa ada orang yang mau dikorbankan, dibunuh, kok rela? Gak ada kecuali Ismail, bahkan qala ya abati if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan untukku. Satajiduni insyaallah minasyabirin. Demokrasi itu harus menjadi, saya ingin katakan, demokrasi harus menjadi pilihan kita sesuai dengan regulasi dan aturan. Dahulukan aturan, walaupun itu kurang menguntungkan diri kita. Kepentingan bangsa, kepentingan negara jauh harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan. Apalagi kalau itu perintah aturan. Saya begitu. Titik poinnya adalah ketaatan terhadap aturan. Ketaatan terhadap aturan. Nah, kemudian kalau kita dalam berdemokrasi itu sendiri Pak Kiai, hal lumrah sekali ketika terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pandangan politik. Nah, kemudian bagaimana sih pandangan Pak Kiai terkait dengan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan yang ada dalam Idul Adha ini dapat menjadi pengingat agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan di atas perbedaan pendapat itu? Ya. Gini, saya kira kalau orang sholat Idul Adha, itu berbusananya beraneka ragam, berpakaiannya berbeda-beda, tapi lafal takbir yang diucapkannya sama. Nah, yang kedua, perbedaan-perbedaan yang tadi di luar sebelum masuk masjid, kadang-kadang saling jorok, saling berebut sendal, bertepuk sembal, segala macam. Tapi ketika di masjid, dia mengakhiri sholatnya itu sama-sama dengan memberikan ketenangan dan kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sebelah kanan. Mendoakan orang yang di samping kanannya. Bisa jadi yang ada di samping kanannya itu yang tadi berebut tempat sendal. Assalamualaikum ke sebelah kiri. Bisa jadi orang itu yang kemarin berebut daging, pernah melakukan kezaliman terhadap dirinya. Mestinya perbedaan-perbedaan pandangan itu, ketika kita bicara ini ada kepentingan lebih besar, maka tidak layak perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan politik, perbedaan pilihan itu
sampai berlarut-larut lama. Toh sholat saja mengajarkan kepada kita, tidak pernah sholat itu berakhir kalau kita tidak mendoakan orang yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untukmu. Padahal orang itu yang kemarin itu menjadi saingan kita dalam politik. Padahal orang yang di samping kiri itu adalah orang yang memang mengambil hak-hak kita. Tapi artinya bahwa perbedaan pandangan, perbedaan politik itu harus kita katakan sebagai sesuatu yang biasa, tetapi ada kepentingan yang lebih besar dari itu, kepentingan yang luar biasa, bahwa kita adalah makhluk Allah yang akan sama-sama menghadap pada Allah. Jadi harus saling tetap merangkul. Selama pemilu, boleh saja warna baju kita berbeda. Mungkin kampanye yang diangkatnya juga berbeda-beda. Bisa jadi saling menghujat. Tapi setelah selesai pemilu, selesailah semuanya. Karena kita kembali menjadi makhluk Allah yang akan bersama-sama. Sebetulnya dalam sekali itu maknanya ya Pak Kiai, ya, dari seluruh rangkaian Idul Adha itu sendiri. Banyak sekali yang bisa kita refleksikan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berdemokrasi. Betul. Nah, yang terakhir nih Pak Kiai, kita kan akan menjelang pemilu tahun 2029. Nah, saya ingin tahu nih, apa sih pesan Pak Kiai untuk kita bisa menjaga pemilu itu tetap berjalan jujur, adil, dan berintegritas? Yang pertama tentu saja bukan hanya peserta pemilu, tetapi masyarakat juga harus tahu betul bahwa selama pemilu kita dihadapkan kepada berbagai alternatif pilihan. Jangan karena pilihan kita berbeda dengan yang lain, lalu mengklaim bahwa pilihan kita itu yang paling baik. Kita harus beranggapan pilihan kita baik, tapi mungkin juga pilihan orang lebih baik. Jadi, sehingga kita mengatakan tidak ada yang baik, kecuali pilihannya masing-masing. Begitu. Artinya bahwa kejelekan-kejelekan dari pilihan itu hanya ada satu. Kejelekan dalam pilihan itu hanya ada satu. Apa itu? Menjelekan pilihan orang lain. Nah, karena itu maka pendidikan politik di Indonesia ini, di negeri kita ini, kita harus memberikan tahapan-tahapan dan kita berharap betul kepada penyelenggara-penyelenggara pemilu untuk memberikan pesan-pesan ini dengan baik. Bagi kita, umat Islam, kita sudah diajarkan betul dengan perbedaan-perbedaan itu. Tapi ingat, satu tujuan kita adalah bagaimana bangsa dan negara ini bisa terwujud menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya kira itu. Saya sering ke Mekah lah. Kalau di Mekah itu sholat kita aja berbeda-beda. Kalau setelah takbiratul ihram itu ada yang tangannya lepas begitu ke bawah, ada yang kayak sik punya mulu. Tapi kita pain-pain dan nyaman. Gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kiai, terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan bukan hanya sekedar memberi, tetapi juga bagaimana cara kita untuk bisa menahan ego, menjaga kejujuran, dan mengutamakan persaudaraan. Nilai-nilai itulah yang juga dibutuhkan dalam berdemokrasi. Karena sejatinya, pemilu bukan hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga persatuan dan kedewasaan dalam berdemokrasi.